Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrana dengan NIM H0711811003. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu komputer Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai technopreneurship. Nah, apa sih itu technopreneurship? Jadi, yang pertama yaitu menurut badoistudio.com dalam artikelnya menjelaskan bahwa technopreneurship adalah usaha untuk memulai dan mengembangkan perusahaan teknologi yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan akan memberikan dampak yang besar kepada dunia. Nah, yang kedua yaitu menurut dewaweb.com dalam artikelnya menjelaskan bahwa technopreneurship melibatkan kebersamaan orang-orang yang cerdas, bersemangat, kreatif, penuh semangat, dan juga mengerti teknologi. Nah, kemudian bagaimana cara mengembangkan technopreneurship? Nah, yang pertama yaitu self-mastering atau kita harus menguasai diri sendiri. Yang kedua yaitu environment mastering atau penguasaan terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu enterprise mastering atau penguasaan terhadap enterprise. Dan yang keempat yaitu development of business plan atau pengembangan rencana bisnis. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan technopreneurship? Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu internalization. Nah, dalam tahap ini lebih menekankan tentang kewirausahaan dan pengenalan tentang urgensinya. Nah, yang kedua yaitu paradigma alteration, yang berarti perubahan paradigma umum. Nah, pola pikir pragmatis dan instan harus diubah dengan memberikan pemahaman bahwa unit usaha real sangat diperlukan untuk menstimulus perkembangan perekonomian negara dan jiwa entrepreneurship berperan penting dalam membangun usaha tersebut. Nah, yang ketiga yaitu spirit initiation. Setelah pengetahuan dan paradigma telah terbentuk, diperlukan sebuah inisiasi, semangat untuk mengkatalisasi gerakan pembangunan unit usaha tersebut. Inisiasi ini dengan memberikan bantuan berupa modal awal yang disertai monitoring selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu competition. Tentunya, dunia bisnis tak dapat dilepaskan dari kompetisi dengan para pesaing yang selalu berlomba-lomba dalam menghadirkan nilai tambah dan produk baru untuk bersaing. Nah, seorang entrepreneur harus sigap dalam sebuah kompetisi untuk tidak ketinggalan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menciptakan ide bisnis. Nah, di sini ada beberapa cara atau teknik. Yang pertama yaitu brainstorming. Nah, dalam teknik brainstorming merupakan teknik yang paling sederhana, di mana kita menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat, namun bersifat informal. Nah, yang kedua yaitu perpustakaan dan internet. Nah, dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Dari sini, biasanya ide bisnis muncul mulai saat kita serius mencari informasi atau bahkan saat santai menikmati informasi. Nah, yang ketiga yaitu fokus group. Biasanya sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik yang sama atau berhubungan berkumpul untuk membahas sebuah ide baru. Nah, orang-orang tersebut akan lebih dekat satu sama lain karena latar belakang yang mereka sama, misalnya yaitu satu jurusan di kampus. Nah, yang keempat yaitu Customer Advisory Board.
di mana biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Nah, terdapat Dewan Penasihat Customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Nah, dari sini terlihat bahwa komunikasi dua arah sangatlah penting, bahkan untuk ukuran perusahaan sekalipun. Kemudian, bagaimana cara memilih ide yang baik? Nah, adapun cara-cara memilih ide yang baik, yaitu yang pertama, pilih ide yang konkret. Nah, kedua, pilih ide yang mudah untuk dipasarkan. Ketiga, pilih ide yang cocok untuk karakter kita. Nah, yang keempat, pilih ide yang berisiko kecil. Yang kelima, yaitu pilih ide yang dapat bertahan lama. Nah, selanjutnya yaitu ide bisnis. Adapun ide bisnis yang insya Allah saya akan jalankan yaitu menjual souvenir pernikahan secara online. Nah, kenapa saya memilih ide bisnis ini? Karena saya melihat bahwa di Kabupaten Kolaka Utara ini masih minim penjualan souvenir pernikahan. Maka dari itu saya berinisiatif untuk menjual souvenir pernikahan secara online. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai apa itu technopreneurship. Jadi, saya harap teman-teman sekalian dapat mengembangkan ide-ide bisnis. Jangan menyerah, semoga sukses. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.